Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bersama-sama membahas emiten-emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia. Pembahasan kita tentu saja selalu berdasarkan analisa fundamental dan berfokus pada data-data yang sudah dikeluarkan di Bursa Efek Indonesia melalui laporan kuartalan, terutama saat ini adalah laporan kuartal keempat atau laporan tahunan. Jadi yang kita bahas ini adalah laporan tahunan 2023. Kebetulan pembahasan kita hari ini adalah salah satu emiten yang bergerak dalam bidang tower untuk menyediakan layanan infrastruktur bagi telekomunikasi, utamanya telekomunikasi di bidang jaringan HP. Nah, untuk pembahasan kali ini kita sekali lagi melihat kepada data-data yang sudah masuk. Data yang masuk ini saya ambil dari Stockbit ya. Sekali lagi saya ambil dari Stockbit. Kemudian data-data ini diolah lagi menjadi simpulan kita apakah layak atau belum layak untuk kita investasi. Baik, kita lanjut. Kode emiten namanya Bali, nama perusahaannya Bali Towerindo Sentra Tbk ya. Nah, untuk data yang sudah kita dapat ini yaitu harga saat ini yang sedang ada itu tanggal 10 bulan Maret ya. Masyarakat atau investor menghargainya di harga 1070 ya. Sedangkan nilai perusahaannya itu bernilai 639. Berarti di sini secara kasat mata kita melihat bahwa investor menghargainya lebih tinggi daripada nilai bukunya. Berarti di sini ada keoptimisan. Kita anggap saja keoptimisan dari investor terhadap saham ini. Jadi dari segi PBV itu kalau di atas kita anggap saja nanti optimis ya. Optimis dulu. Nah, jadi nilainya saat ini 67% lebih mahal daripada harga wajarnya. 67% lebih mahal daripada harga wajarnya. Harga wajarnya 639, sedangkan investor menghargainya 1070 ya. Jadi ini kita anggap ya tadi perusahaannya bertumbuh dan investor menghargainya tinggi. Nah, sekarang untuk mengetahui valuasi tentu kita akan melihat dari segi laba per lembar sahamnya ya. Laba per lembar sahamnya ya. Baik, laba per lembar sahamnya ini adalah Rp38. Laba per lembar sahamnya Rp38. Sekarang harga wajarnya berapa? Harga wajarnya adalah harga saham per lembar saham kita kali 10 kali lipat. Jadi maksimal harga wajarnya ini sekitar 380 ya. 380 itu sudah dianggap mahal. Sebaiknya kita membeli di bawah harga tersebut. Nah, sementara pada prakteknya ini investor itu menghargai sekarang di harga 1070. Artinya apa? Artinya harga sekarang itu 28 kali
lebih mahal daripada harga wajarnya ya. Harga sekarang 28 kali lebih mahal daripada harga wajarnya ya. Oleh karena itu ini kita kasih tanda merah juga. Kenapa? Karena kalau saya valuasinya ini berada sangat jauh di atas daripada harga wajarnya ya. Nah sekarang tinggal kita mengkonfirmasi apakah dengan data-data yang ada ini kita anggap dulu ini masyarakat sangat menghargai tinggi karena ya. Lalu apakah nanti dikonfirmasi dengan dividen? Bila dividennya tinggi berarti perusahaannya bertumbuh dan masyarakat memang menghargainya tinggi. Tetapi bila nanti datanya berbeda, mungkin kita perlu mempertimbangkan lebih lanjut. Baik, sekarang kita lihat dari segi dividen. Ternyata Bali Towerindo ini juga membagikan dividen, berarti perusahaannya ini pertama dulu kita berpikiran baik bahwa perusahaan ini memperhatikan investor karena mereka membagikan dividen, dan DPR-nya persen dividennya itu termasuk yang besar sekitar 60%. Jadi 60% kita kalikan dividen, kemungkinan besar nanti mereka akan membagi 22,80 rupiah ya. Kemungkinan besar kalau memang tidak berubah data, tidak berubah persennya, maka kemungkinan besar nanti kita akan mendapatkan 22,8 rupiah per lembar saham. Sekarang kita coba cek dengan di harga sekarang berapa persen return yang kita dapatkan berinvestasi di perusahaan ini dalam setahun ya. Ternyata kita mendapatkan bahwa return pengembalian dividen untuk berinvestasi di saham ini adalah 2,1%. Jadi kita simpulkan saja bahwa di perusahaan ini kita berinvestasi cukup kecil. Baik, sebelum itu kita simpulkan dulu sementara. Bali Towerindo ini secara perusahaan dia dianggap bertumbuh, namun valuasinya mahal ya. Kita memvalidasinya ke price to earning ratio ya, atau harga dibandingkan dengan rasio pendapatannya. Maka dengan 28,16% itu kita menyatakan bahwa valuasi perusahaan ini mahal ya. Sekarang kita konfirmasi dengan dividen. Dari segi persentase dividennya itu termasuk besar 60% ya, persentase pembagian sahamnya. Tetapi persentase return dalam setahun itu hanya 2,1%, sangat jauh di bawah, sedangkan batasan kita adalah 4% ke atas. Itu pun batas minimal ya, kalau bisa 5 ke atas ya. Nah dengan demikian kita berikan juga di sini bahwa dividen kecil. Dua kriteria awal ini sudah bisa kita tentukan bahwa perusahaan ini mahal dan dividen kecil, maka mungkin simpulan awal kita akan sulit untuk berinvestasi di sini karena returnnya kecil, kemudian harga sudah tinggi, maka dikhawatirkan adalah harganya semakin turun dan dividennya tidak bisa menutupi pergerakan turunnya tadi. Kriteria kita yang berikutnya dari segi hutang. Ternyata hutang berbunganya ini besar, hampir 100%. Bahkan kalau yang hutang dalam artian tanggungan-tanggungan tanpa
berbunga itu malah sudah melebihi dari ekuitasnya, melebihi dari modal ya. Dan memang rata-rata perusahaan telekomunikasi ini, perusahaan teknologi ini rata-rata hutangnya memang besar. Jadi memang agak sulit berinvestasi di sini karena misalnya misal tentang BTS ini, kita sering melihat bahwa baru saja misalnya dari 2G baru selesai rampung dalam satu se-Indonesia, sudah muncul lagi 3G, maka mereka harus menyediakan infrastruktur yang terbaru. Misal lagi yang 4G belum selesai sudah muncul 5G, maka ini perlu investasi yang baru lagi, otomatis perlu modal atau capex yang baru. Nah, ini yang menyulitkan perusahaan-perusahaan teknologi ini. Maka dari itu biasanya memang kita sulit mengejar profit besar di sini atau mengharapkan dividen yang besar ya. Oleh karena itu bagi investor kemungkinan agak sulit melihat ini untuk menjadi pilihan untuk diambil menjadi salah satu tempat berinvestasi. Hutang besar ini sudah termasuk, kalau menurut saya, membahayakan lah ya. Tetapi ada bagusnya juga, ternyata di sini pengendali itu memiliki banyak. Secara umum di situ pengendali masih dominan sekitar 60% ya, dan masyarakat ini ada sekitar 40%. Tetapi yang menjadi titik khas di sini adalah masyarakat di sini terbagi menjadi dua, yaitu 29% yang non warkat. Maksudnya apa? 29% investor di sini yang bisa menjual belikan sahamnya. Investor perorangan ya. Investor perorangan yang nilainya di bawah 5%, itu 29% mereka bisa mentradingkannya. Tetapi keunikan di sini adalah ada 11% investor perorangan atau yang di bawah 5% itu menahan saham mereka dalam bentuk warkat. Artinya apa? Mereka tidak mentradingkannya. Mungkin di sini mereka juga melihat ada sebuah masa depan mungkin ya, atau istilahnya pandangan yang berbeda, pandangan yang lain, bahwa mereka memegang saham ini dengan kepentingan yang berbeda, sehingga mereka memegang sahamnya dengan cara warkat, tidak untuk dijual belikan. Dan terakhir, saham yang ada di KSEI ternyata 89%. Artinya apa? 11% tadi masyarakat yang warkat tadi tidak menjual belikan. Tersisa 89%-nya apa? Artinya di sini bahwa pengendali pun sebenarnya tidak menyimpan dalam bentuk warkat, tetapi ada di KSEI juga. Jadi pengendali pun bisa melakukan trading sebenarnya. Kalau memang diperlukan, mereka bisa menjual sahamnya di bursa ya. Jadi ada kesulitan juga, ini malah terbalik ini. Pengendali sahamnya non warkat, tetapi ada masyarakat 11% yang warkat, yang di bawah 5% tadi ya. Oleh karena itu kesimpulan kita menyatakan begini: pengendali bukan masyarakat. Bukan masyarakat, tetapi mereka bisa trading. Tapi
tapi bisa trading ya. Ini ada sedikit anomali juga ya. Tapi kalau kita hitung-hitung sebenarnya juga kalau digabungkan keduanya, masyarakat itu sebenarnya sudah 40%. Kalau digabung-gabung sebenarnya masyarakat sudah 40% ya. Sebenarnya kalau digabung itu termasuk mengkhawatirkan juga ya. Cuma kita hitung begitu, tetap saja dulu bahwa pengendali bukan masyarakat. Oke. Tetapi mereka bisa trading. Tapi kalau kita hitung secara keseluruhan sebenarnya itu sudah 40%. Tidak termasuk dalam ukuran yang besar ya. Bahwa di kepemilikan masyarakat itu sudah termasuk banyak. Nah, terakhir apa yang kita lakukan? Terakhir adalah simpulannya. Simpulannya adalah bahwa perusahaan ini dianggap bertumbuh namun valuasinya mahal, tapi tidak dibarengi dengan dividen yang besar, sehingga kita simpulkan bahwa belum saatnya invest di sini ya. Belum saatnya invest di sini. Kalau nanti ada perubahan fundamentalnya, tentu saja kita bisa memikirkan ulang untuk berinvestasi di sini. Demikian pembahasan kita kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.